Shalom Jemaat GBIS Purwokerto. Apa kabar hari ini? Tuhan luar biasa. Tuhan kita Allah yang luar biasa. Amin. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjaga kita sepanjang minggu ini. Tuhan sudah memelihara kita sepanjang minggu ini hingga sampai pada saat ini kita berkumpul lagi di tempat ini. Semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Untuk itu silakan Bapak Ibu semuanya mengambil saat teduh sejenak. Kami Tuhan, terima kasih untuk setiap rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesus, katakan dengan apa akan ku balas? Dengan apa ku membalas cinta-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesus, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sama-sama kita lakukan pujian ini dari awal. Dengan apa kita akan membalas kasih Tuhan?
mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Tidak ada yang bisa kami berikan kepadamu selain ucapan syukur kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami. Mari Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita tetap tinggal berdiri, yang siap memuji Tuhan lambaikan tangannya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Batu dan kekuatanku.
kita berkata mau selalu bersyukur buat cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Si Tuhan. Pada siang hari ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan kita. Kita akan mengangkat satu pujian yang berkata, Yesus kau kebenaran.
kesempatan hari ini kami mau sama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Beri kami hati yang tulus untuk menerima firman-Mu. Beri kami hati dan pikiran yang murni untuk menerima kebenaran firman-Mu, Tuhan. Beri kami kekuatan untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu, Tuhan, di sepanjang minggu yang akan kami lewati ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh dengan kuasa dalam kehidupan kami. Kami mau dengar akan firman, bila Roh Kudus berbicara buat setiap kami, dan kami mau menerima dengan sukacita apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Luar biasa, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, anak-anak yang terkasih. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-22. Injil Matius pasal yang ke-22. Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Yang sudah menemukannya katakan amin. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan saudara membaca bagian ayat yang ke-6. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. 2. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saya baca ulang bagian ayat yang ke-14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Demikian bunyi firman Tuhan bacaan kita pada hari ini. Kiranya kita semua dapat menikmati kebenaran firman Tuhan hari ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, minggu yang lalu kita berbicara membahas tentang Yesus itu adalah seorang raja. Dia adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia datang sebagai
raja pada kali yang kedua. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan bahwa sang raja itu menggelar pesta. Ya, sang raja itu menggelar pesta, mengadakan pesta. Ya, pesta awal, pesta apa? Di sini disebut pesta perjamuan kawin. Hal kerajaan surga diumpamakan sebagai ya perjamuan kawin. Ya, apa sih perjamuan kawin? Perjamuan kawin itu adalah pesta pernikahan, ya. Sesuatu yang dianggap sakral, ya, karena dalam gereja pernikahan itu merupakan satu sakramen. Ya, ada sakramen baptisan, ada sakramen pernikahan. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, pada akhirnya, pada akhir zaman, ketika Tuhan datang yang kedua kali, itu nanti akan terjadi ya pertemuan raya, ya, yang dikiaskan dengan pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Ya. Nah, di sini Yesus sudah memulai menerangkan bahwa hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya membaca pada bagian ini Matius pasal 22 ayat yang pertama dan yang kedua. Ya, Yesus berbicara dalam sebuah perumpamaan. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja mengadakan perjamuan kawin. Jadi raja sedang menggelar pesta, raja sedang mengadakan perjamuan kawin. Yesus yang adalah raja sedang mengadakan pesta. Pesta apa? Ya, saudaraku, kalau kita berbicara masalah pesta perjamuan kawin, pesta pernikahan itu begini. Ya, dalam sebuah pesta pernikahan ada yang namanya panitia. Ya, ada yang namanya panitia pesta. Ya, panitia pesta itu ada ketua panitia, ya, ada yang bagian IO-nya, ada yang bagian acaranya, ada yang bagian sapu jagatnya, ada yang bagian dekorasinya, ada yang bagian apa lagi? Ya, perlengkapannya, ya. Semua dipersiapkan, ya. Ada panitia pesta. Dan yang kedua ada tamu undangan dalam sebuah perjamuan kawin, sebuah pesta pernikahan. Ada yang namanya undangan, ada tamu undangan, ada yang mengundang. Tentu yang mengundang adalah tuan rumah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, adakah di antara kehidupan kita masing-masing ketika menikahkan anaknya, atau mau menikah itu tidak mengundang siapa-siapa, ataukah nikahnya diam-diam, ya kan? Kenapa nikahnya diam-diam dan tidak mengundang? Ya, itu namanya bukan pesta, ya, bukan perjamuan, ya. Nikah di bawah tangan. Ya, itu biasanya yang terjadi. Ada yang menggelar pesta pernikahan dan ada yang mengadakan menikah di bawah tangan. Itu bayangannya bagaimana ya? Ya kan? Nikah diam-diam. Nah, saudara, ada tamu undangan. Ya, tamu undangan itu tentu orang-orang yang dikenal atau orang-orang yang tidak dikenal biasanya. Kalau kita mengundang seseorang, biasanya kita mengundang orang yang dikenal atau orang-orang yang tak dikenal. Dikenal. Biasanya orang-orang yang dikenal itu yang mendapatkan prioritas adalah orang-orang dekat. Ya, orang-orang dekat yang biasa ketemu, yang punya ikatan-ikatan batin, sebuah persahabatan, maka mau tidak mau dia akan diundang. Ya, itu ada tamu undangan pesta. Terus kemudian pada pesta pernikahan ada yang namanya hidangan, makanan, perjamuan, ya, perjamuan kasih. Nah, saudaraku,
Adakah di antara kita ketika kita mengadakan pesta, mengadakan pernikahan anak kita, atau ketika kita menikah, tidak ada namanya perjamuan, tidak ada hidangan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, atau yang penting sah, ya, ya kan? Kalau yang penting sah ya itu nikah di bawah tangan tadi, ya, nikah di bawah tangan itu begini, ya. Yang penting sah. Apakah iya seperti itu? Namanya sedang berbunga-bunga, sedang bersukacita. Ingin banyak orang itu tahu, ingin banyak orang itu mengenalnya. Ya, makanya di situ disediakan hidangan. Terus selanjutnya, ya ada pengisi acara pesta, perform. Ya, biasanya ada yang menanggap dangdutan, ya kan? Ada yang kalau orang masih biasa hidup di kampung ya biasanya tradisinya ada ebek, ya, kuda lumpingan. Nah itu udah meriah banget kalau di kampung-kampung, ya kan? Ada yang campur sari, ya kan? Ada yang bermacam-macam, ya kan? Itu perform, pengisi acara pesta. Dan selanjutnya ada seragam pesta, ada dress code-nya, ya, ada dress code-nya. Kita dress code-nya apa? Nah, ada seragam pesta dan ada angpau. Ya, angpau itu bisa jadi dari tuan rumah dan bisa jadi dari tamu undangan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, bedanya dari tuan rumah, karena dia mengucap syukur, mengadakan pesta sukacita, dia ingin semua orang ingin merasakan dan menikmatinya. Sementara yang dari tamu undangan itu berupa apa? Ya, karena ada sesuatu yang ingin diberikan kepada orang yang sedang bersukacita itu. Jadi inilah isi dalam sebuah pesta pernikahan, dalam perjamuan kawin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita, ya, sebenarnya yang dimaksud dengan mengadakan pesta itu yang seperti apa dalam kekristenan kita, ya. Biasanya kalau kalangan-kalangan Pentakosta itu menyebut kebaktian minggu itu dengan apa? Ibadah raya, ya, ibadah raya, ibadah raya minggu. Wah, ada yang pakai nama Sunday Super, Minggu Super, ya. Terus ada yang ya service Sunday, Sunday service. Nah, tapi menurut tradisi yang sudah biasa dan turun temurun adalah kebaktian, ya, kumpulan, ya. Itu yang dikenal oleh orang-orang Kristen, ya, ibadah minggu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ibadah itu esensinya adalah dalam KKR itu pesta rohani, ya. Pesta rohani, yang berpesta itu rohaninya. Nah, saudaraku, kalau pesta dunia itu pasti ada hidangannya, ada makanannya, ada minumannya, ya kan? Tapi pesta rohani yang diadakan Tuhan, apakah orang lagi memburu tentang hal makanan dan minuman? Alkitab mengatakan bahwa hal kerajaan surga itu bukan berbicara tentang masalah makanan dan minuman, tapi berbicara tentang kuasa dan hadirat Tuhan. Jadi nanti pada waktu Tuhan datang yang kedua kali, ya, ketika kita berjumpa muka dengan Tuhan Yesus, ketika datang yang kedua kali, dia datang sebagai raja, dia datang sebagai hakim, ya.
Dia Tuhan di atas segala Tuhan, ya, Raja di atas segala raja. Dia akan menggelar pesta, dan di situ sudah tidak dibutuhkan lagi makanan, karena orang yang berjumpa dengan Tuhan itu akan puas. Ya, berbicara tentang surga bukan berbicara tentang makanan lagi, tapi tentang keintiman kita dengan Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Kalau kita hari ini ibadah 1 jam, 2 jam, itu pasti lelah, pasti lapar, pasti haus, dan membutuhkan makanan dan minuman. Tapi ketika kita berjumpa pribadi lepas pribadi, berjumpa muka dengan Tuhan Yesus, kita sudah tidak lagi memusikkan berbicara tentang makanan dan minuman. Ada puas, rasa puas berjumpa dengan Sang Pencipta kali langit dan bumi. Tapi hari ini kita masih butuh makanan dan minuman, Bapak Ibu dan Saudara. Ya, adakah kita yang sudah tidak butuh makanan dan minuman? Ya, kita semua butuh makan dan minum. Ya, tapi dalam perspektif, ya, ibadah sebagai pesta rohani itu kita haus dan lapar akan firman Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ibadah merupakan pesta rohani yang diadakan untuk memenuhi undangan sang raja. Jadi ibadah minggu atau ibadah-ibadah yang lain, ya, itu dalam rangka memenuhi undangan sang raja, karena pesta rohani sedang digelar oleh sang raja. Tuhan Yesus sedang mengadakan pesta. Pesta apa? Yaitu pesta rohani, pertemuan raya antara umat dan Tuhan. Jadi itu dinamakan ibadah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita mau melihat sekelumit, ya, di antara tamu undangan pesta yang pertama. Ya, tamu undangan pesta yang pertama kita mau melihat di sini. Siapa-siapa yang diundang dalam pesta pernikahan itu? Ketika raja menggelar acara pesta itu, siapa-siapa yang diundang, siapa-siapa yang boleh datang? Ya, kita membaca, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam ayat yang ketiga. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Ya, berarti ada orang-orang yang sudah ditentukan, orang khusus. Nah, konteks Injil Matius berbicara kepada orang Israel, kepada bangsa Yahudi. Jadi khususnya, ya, undangan pesta itu ditujukan kepada bangsa Israel. Ya, secara khusus tamu undangan yang sudah ditetapkan hanya untuk kalangan sendiri, ya, untuk orang-orang Israel, ya, bangsa Yahudi yang dikenal dengan bangsa pilihan Allah. Tapi apa di sini kejadiannya? Orang-orang yang diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ya, ini gambaran bahwa ketika Tuhan Yesus menawarkan diri, ya, mendatangi mereka, Tuhan datang ke dalam dunia kepada umat pilihannya. Umat pilihannya itu tidak mengenalnya, tidak mau menerimanya. Kalau saudara membaca di Injil Yohanes pasal yang pertama, tidak mau datang. Ya, ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, tidak mau datang, tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, ada yang menangkap hamba-hambanya itu dan menyiksanya dan membunuhnya. Ini adalah gambaran ketika Allah, Sang Pencipta langit dan bumi itu mengutus hamba-hambanya
kepada umat pilihannya, bangsa Israel, semuanya ditolak. Ya. Bangsa Israel, orang-orang Israel itu menolak utusan-utusan dari surga. Nah, nabi-nabinya hanya didengarkan sebentar, imam-imamnya hanya didengarkan sebentar, hakim-hakimnya begitu juga. Nah, saudaraku, pada berikutnya, ya, Allah juga mengutus rasul-rasul, rasul-rasulnya ditolak, rasul-rasulnya dikejar-kejar, rasul-rasulnya disiksa, rasul-rasulnya dibunuh, yang memberitakan tentang cinta kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Di sini dikatakan menangkap hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Bukankah banyak orang-orang yang mati, rasul-rasul yang mati, ketika memberitakan Allah yang menjadi manusia, Yesus yang lahir, ya, yang disalibkan, yang mati dan bangkit dari antara orang mati, itu mendapat penolakan, tidak mau datang, tidak mengindahkannya, ya kan? Apa hubungannya dengan kekristenan hari-hari ini, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ketika Tuhan sedang menggelar pesta rohani, ketika mengadakan suatu pertemuan raya, ya, antara umat Tuhan dan Tuhan, ya, dalam sebuah ibadah, ya, apakah orang-orang, ya, kalau zaman itu berbicara tentang orang Israel, tapi kalau zaman sekarang berbicara kepada orang yang ber-KTP Kristen, apakah di hari Minggu itu, ya, mereka menerima undangannya, mau datang, mau mengindahkannya, atau tidak mau datang, atau tidak mau mengindahkannya, dengan urusannya masing-masing. Jadi gambaran Israel itu beda-beda tipis dengan kondisi orang Kristen zaman sekarang, ya. Orang Israel menolak, orang Israel tidak mau menerima, orang Israel tidak mau datang, ya. Orang Israel bahkan menangkap utusan-utusan, pemberita-pemberita. Kalau saudara membaca, ya, berita-berita selentingan terbaru bahwa di India masih terjadi hal itu, ya, bahwa ada banyak penganiayaan yang masih terjadi di sana, ya. Ketika pada suatu ibadah, ya, di situ hamba Tuhannya diseret, disuruh keluar, digebukin, ya, itu masih terjadi di sana. Dan kalau saudara hari-hari ini melihat postingan-postingan yang ada di WhatsApp grup, ya, ketika ada orang-orang yang berlabel Kristen atau gereja, ketika mendatangi tempat-tempat yang sedang dalam kena bencana, mereka ditolak, tidak diterima kehadiran orangnya, tapi kehadiran bantuannya diterima, ya kan? Apa bedanya dengan kondisi bangsa Yahudi pada waktu itu, ya, ya? Tidak mau menghina. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Bukankah apa alasan yang menjadi alasan orang Kristen ketika tidak bisa datang ibadah? Bahwa Alkitab sudah membarisbawahi, Alkitab kita sudah memberikan tanda-tanda, sudah memberikan petunjuk, yaitu ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Artinya apa? Ada banyak orang tidak mau datang ketika ibadah karena ada kesibukan yang harus diurusnya, ya kan? Tapi ada juga yang datang ibadah. Ketika datang ibadah pun sebenarnya tidak ibadah, ya. Ketika datang ibadah pun sebenarnya tidak ibadah. Sebenarnya yang dipikirkan masih yang di rumah, ya kan? Aduh, ya kan? Tadi pintunya sudah terkunci belum ya?
Wah, sudah membayangkan kondisi yang di rumah. Aduh ya, makanannya tadi sudah ditutup belum ya? Ada nggak yang pernah mengalami hal yang demikian? Ya, ketika sudah berangkat, ketika sudah ada di tempat ibadah, tapi ingat sesuatu yang ada di rumah. Entah itu kerannya masih dibuka kah, ya kan? Entah itu pintunya sudah dikunci kah, entah itu kompornya sudah dimatikan kah, ya kan? Entah itu makanannya sudah ditutup dengan rapi kah, ya. Takut kalau ada kucing masuk, ya kan? Nah, atau ketika dalam duduk beribadah itu masih memikirkan apa? Ya, bisnisnya, ya kan? Karena yang dikerjakan kemarin belum selesai, sehingga hari ini masih memikirkan bisnisnya, usahanya. Wah, kalkulasinya masih jalan. Sementara kita duduk di tempat ini, sementara kita beribadah sedang mengadakan pesta rohani dengan Tuhan, kita masih memikirkan hal yang di belakang, yaitu mengurus ladangnya, mengurus usahanya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan alasan kita berkata demikian, kita sudah kerja mati-matian, banting-bantingan saja Pak, ya, itu aja masih gak cukup, ya kan? Kita sudah bekerja full 7 day, ya kan? 7 hari kerja pun ini masih kurang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana sih kita bisa berkata cukup? Bukan berarti kita merasa puas hanya sampai di situ, ya. Sehingga kita tahu prioritas, kapan waktunya bekerja dan kapan waktunya beribadah. Nah, saudaraku yang di tamu undangan yang pertama pada pesta ini, ya, diindikasikan tidak mengindahkan undangan, tidak mau datang, ya. Terus apa reaksi raja pada kejadian itu, ya? Ayat yang ke-7, maka murkalah raja. Ternyata raja ketika mengundang tamu undangan khusus itu, yang memang sudah disediakan secara khusus orang-orangnya itu, jadi orang-orang Yahudi bangsa Israel itu tidak mau, murkalah raja, ya. Lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Jadi apa yang dilakukan oleh raja, apa yang dilakukan oleh Allah, ya, ketika melihat sikap bangsa pilihan itu menolak undangan Tuhan, ya, murka, membinasakan dan membakar kota. Bukankah itu terjadi? Bahwa bangsa pilihan Allah itu sampai hari ini masih terjadi gonjang-ganjing perang, ya, masih terjadi keributan, kericuhan, ketidakamanan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, ya. Bukankah di situ masih sampai hari ini itu belum kelar, belum selesai, ya? Ada rebutan wilayah di sana, ya, membakar kota mereka. Bukankah itu terjadi sampai hari ini, ya? Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Wah, kalau gambarannya bangsa Israel, kalau gambarannya bangsa Yahudi itu, yang sesungguhnya mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang dikhususkan untuk diundang oleh sang raja, sang pencipta kali langit dan bumi, itu masuk dalam sebuah pesta. Tapi karena sikap mereka dikatakan tidak layak untuk datang, makanya hanya sedikit dari bagian orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Berapa banyak dari jumlah komunitas orang-orang Yahudi
bangsa Israel itu menjadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Ya, itu tidak banyak. Nah, sudah, itu reaksi raja pada bagian pertama. Kita melihat pada tamu undangan pesta yang kedua, setelah orang yang diprioritaskan itu tidak mau datang, maka raja memberikan sebuah perintah seperti ini. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Akhirnya saudaraku, kuota tamu undangan itu diberikan bebas. Dikatakan pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan yang sebenarnya mereka tidak layak untuk hadir dalam sebuah pesta. Siapa yang dijumpai di jalan, ayo ikut. Siapa yang dijumpai di warung, ayo ikut. Yang dijumpai di rumah-rumah, ayo. Pokoknya siapa yang ditemui, ayo ikut. Akhirnya apa? Ketika bangsa Israel, bangsa pilihan Allah itu menolak pemberian Tuhan, menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka penawaran keselamatan itu ditawarkan kepada bangsa-bangsa lain, ya, yang bukan bangsa Israel. Di sini digambarkan ke persimpangan-persimpangan jalan, ya, siapapun yang dijumpai diajak. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang kita petik hari ini? Kalau kita sebagai orang pilihan Allah, orang khusus, orang spesial, kita mendapatkan undangan VIP, bahkan VVIP. VIP itu apa Pak ya? Ya, orang yang spesial. Ya, very important, bukan important ya. Oh, important. Ya, person. Jadi orang yang dianggap spesial itu VIP. Ada VVIP, orang yang sangat-sangat spesial. Jadi ada yang cuma spesial, tapi yang sangat-sangat spesial. Tapi undangan ini akhirnya tidak berlaku untuk mereka, karena mereka tidak layak, tidak mengindahkan undangan. Akhirnya undangan VIP dan VVIP itu disebar di jalan-jalan. Siapa yang mau, ayo ikut. Siapa yang mau, ayo ikut. Dan itulah sampai ke Asia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan hanya kepada bangsa Israel. Kalau saudara membaca surat Roma, di situ saudara akan melihat bahwa bangsa Israel itu sebenarnya bangsa pilihan Allah tuh. Tuhan itu sedang membuka tangannya lebar-lebar untuk menerima ya kedatangan mereka, tapi mereka menolaknya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Demikian juga hari ini, apakah kita menerima undangan khusus ini dengan sukacita? Ya. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku paham bahwa di dalam komunitas gereja itu bukan kumpulan orang-orang baik. Sekali lagi, bahwa di dalam sebuah gereja komunitasnya itu bukan hanya orang-orang baik. Karena dikatakan di sini siapapun yang dijumpai di jalan-jalan, di tikungan jalan, di rumah-rumah, yang siapapun dijumpai diajak untuk datang ke sebuah pesta rohani. Ya, dikatakan baik orang jahat maupun orang baik, bukan orang jahat. Jadi orang jahat dan orang baik ini berkumpul jadi satu di gereja. Jadi saudara paham perumpamaan antara lalang dan gandum? Orang-orang jahat dan orang-orang baik itu ada dalam sebuah komunitas yang namanya gereja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ternyata walaupun semuanya boleh masuk, tapi ada syarat dan ketentuannya yang boleh mengikuti sampai selesai, yaitu memakai seragam pesta yang disediakan oleh raja. Ya, biasanya kalau
raja itu punya hajat, punya pesta, itu pakai dress code yang sama untuk para peserta undangan. Berbeda dengan pesta pernikahan kita. Ya, yang pesta cuma yang punya seragam, yang pakai seragam biasanya keluarga besar, panitia acara. Sementara untuk tamu-tamu undangan bebas. Ya, ada yang pakai batik, ada pakai jas. Tapi saya baru ketemu di Purwokerto itu kalau ke pesta pernikahan tamu undangan itu ada yang pakai kaos, ya kan? Dan itu tidak jauh-jauh dari tempat menu makanan yang disediakan, ya kan? Nah, baru di Purwokerto saya menemukan hal yang seperti itu. Biasanya kalau pesta, ada undangan ke pesta pernikahan, biasanya orang akan memakai perform, ya, sebagaimana orang pergi ke pesta, ya kan? Tapi ada yang tidak mengindahkannya, tidak memberikan penghargaan kepada sang tuan rumah. Yang penting kan saya datang, yang penting kan saya bawa angpau, yang penting saya bawa amplop sumbangan sehingga saya datang, dan di situ saya akan menikmati makanan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Bagaimana dengan pesta rohani? Bagaimana dengan orang-orang Kristen ketika masuk dalam ibadah? Apakah ini berbicara tentang dress code, tentang seragam baju kita, celana kita warnanya apa? Apakah berbicara tentang itu atau berbicara tentang hal yang lain? Dress code seragam kita untuk masuk dalam pesta rohani yang diadakan sang raja, Yesus sebagai raja. Kalau kita mendatangi ya pesta seorang pejabat, kita akan perform style kita sebaik mungkin, ya kan? Jangan sampai ketika mau masuk pintu ya tempat perjamuan itu, jangan sampai dicekam oleh panitia atau satpam. Oh, jangan-jangan itu mencurigakan, ini tidak boleh masuk, ya kan? Ada nggak yang pernah mengalami di stop di pintu masuk karena tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam pesta perjamuan itu, ya? Atau bawa nggak undangannya? Nah, itu berbicara tentang hal yang lahiriah, tentang sebuah pesta dalam sebuah perjamuan, seorang pejabat, seorang tokoh. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita ibadah itu pesta rohani, memenuhi undangan raja. Sementara dress code kita, seragam kita, apakah hanya berbicara tentang pakaian kita? Nah, sehingga dipandang ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Dipertanya, bagaimana engkau bisa datang ke sebuah pesta undangan raja, kamu dengan pakaian ala kadarnya? Tetapi orang itu diam saja, ya, diam saja, gak bisa jawab, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita ya memenuhi undangan Tuhan untuk masuk dalam pesta rohani, masuk dalam ibadah raya, masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, apa yang menjadi perform kita untuk bertemu dengan sang raja? Apakah hanya sekedar pakaian bagus, pakaian baru, pakaian mahal, ataukah kita membawa hidup kita, ya, hati dan pikiran kita itu hanya untuk, ya, tujuannya bertemu dengan Tuhan? Kehadiran kita di tempat ibadah itu tidak menjamin seseorang diperkenan oleh Tuhan. Karena dijumpai tidak berpakaian pesta, ya kan? Kalau saudara-saudara kita ketika mereka melakukan ibadah, ketika mereka melakukan sembahyang, mereka harus bercuci dahulu, ya kan? Mensucikan diri dahulu. Kalau belum melakukan itu, dia dianggap tidak sah untuk ibadahnya.
sembahyangnya, sholatnya. Sementara orang Kristen terlalu bebas, ya, tidak tahu batasan suci dan tidak tahu batasan apa? Oh, ini kawasan suci. Saudara pernah melihat dan membaca di tempat-tempat ibadah itu, oh ini kawasan suci. Gak boleh. Sebelum masuk ke sini harus mensucikan diri dulu, ya kan? Gak boleh pakai alas kaki. Nah, saudara, sementara versi saudara dan saya ketika datang ibadah justru harus pakai sendal, bahkan pakai sepatu. Kalau pakai alas kaki berarti tanda tidak punya, ya, tidak punya sepatu, ya kan? Bedanya di mana? Ya kan? Itu bedanya. Ketika kita datang, kita perform sebaik mungkin, mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, ya. Selain perform fisik kita, juga perform rohani kita. Perform itu seragam tadi, yaitu siapa kita sesungguhnya, hati kita, apakah kita mau datang kepada Tuhan. Ingat, firman Tuhan juga berkata bahwa untuk dapat bertemu dengan Tuhan itu dibutuhkan yang namanya kekudusan dan kesucian. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Jadi perform kita, seragam kita sebagai orang yang percaya, kesucian, kekudusan, selain itu akan tampak dalam physically kita, ya kan? Dalam penampilan kita juga menunjukkan apakah kita siap untuk berjumpa dengan Sang Raja. Kalau dulu, ya, ketika saya masih acak-acakan amburadul, ketika datang ibadah pun itu tidak punya persiapan secara fisik, ya kan? Kenapa? Pagi-pagi sudah berangkat ke pasar, ya kan? Ibadah jam 10, ya kan? Pagi jam 7 sudah ibadah ke pasar, sudah buka toko. Di situ ketika jam setengah 10 itu rame-ramenya orang belanja, ya. Berarti ada kesibukan yang ekstra. Ketika mau tutup, ini tutup gak ya? Ini tutup gak ya? Ini tutup gak ya? Nah, kalau orang dagang itu ketika pas rame kira-kira akan sudah, saya mau tutup, saya mau ibadah, atau ya sudah sebentar tak layani dulu. Biasanya kita memilih yang mana? Ya, itu ada pada saudara masing-masing. Apakah kita memilih berkata, sudah cukup saya mau tutup, nanti setelah ibadah datang lagi, atau ya sudah sebentar saya layani dulu. Nah, sudah pada zaman itu, ya, saya dan keluarga itu mengalami hal yang dilematis seperti itu. Akhirnya buru-buru, ini pas jam rame-rame setengah 10, akhirnya apa? Ya, tetap dilayani. Eman. Ya, kalau yang punya toko biasa, aduh sayang ini mumpung ada yang beli gitu kan. Nanti untuk setoran besok ini, gitu kan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya perform untuk kerja di pasar, gak sempat mandi, selesai jebret, tutup toko, langsung pergi ke gereja. Ya, terkadang masih pakai celana pendek, ya, terkadang baju sudah kotor, keringat, bau, ya kan? Kira-kira kalau saya pada waktu itu sadar, sebenarnya saya, aduh gak layak banget saya ibadah. Atau mungkin punya pandangan seperti, yang penting kan ibadah, kan yang penting nongol di gereja, rumah depan, persis depan dengan gereja. Ini gerejanya langsung pintunya itu sama persis, ya, pintu depan rumah gereja, lurus. Jadi sebenarnya ibadah dari rumah pun bisa. Ya, di tengah-tengah pintu, ya ikut aja ibadah sama pintunya persis, ya, mimbar. Itu yang kita lakukan dahulu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, apakah kita seringkali
seringkali menjadi orang Kristen itu bisa memandang bahwa Tuhan itu datang sebagai raja. Yesus itu datang sebagai raja. Ketika kita menghadap hadiratnya dalam sebuah ibadah, apakah kita ingin berjumpa dengan Tuhan, ya, raja di atas segala raja, sehingga mengenakan pakaian pesta. Nah, pakaian pesta dalam tanda kutip. Apakah kita punya sikap seperti orang itu? Orang itu diam saja, masa bodoh, yang penting saya datang. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa reaksi raja yang kedua? Reaksi raja yang kedua terhadap orang yang tidak memakai seragam pesta itu, ya. Ayat 12, ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Artinya apa? Datang ke sebuah pesta, datang ke sebuah ibadah, tapi tidak diterima oleh sang raja. Ya, dikatakan ikatlah kaki dan tangannya. Jadi kalau yang datang ke sebuah ibadah itu ada orang jahat dan ada orang-orang baik, itu berkumpul dalam sebuah gereja mengadakan ibadah, di situ sama-sama ibadah, tapi yang satu diterima dan yang lain tidak. Apakah di sini Tuhan adil? Apakah di sini Tuhan, ya, punya kasih? Sebenarnya bukan masalah Tuhan adil dan punya kasih, tapi sebenarnya sudah ada aturan mainnya. Seperti halnya kasusnya Kain dan Habil. Persembahan Kain ditolak, persembahan Habil diterima. Itu tidak jauh beda dengan kasus ini, dengan kasus kita sebagai orang Kristen ketika datang ibadah. Jadi ada orang-orang bertahun-tahun datang ke ibadah, tapi dengan tidak mengenakan pakaian pesta. Jadi di sini saudaraku, ada banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jadi sebenarnya berita keselamatan itu diberitakan kepada semua orang tanpa kecuali, baik orang jahat maupun orang baik, baik orang kecil maupun orang besar, ya, baik orang sehat maupun orang sakit, itu diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, dan di situ yang memenuhi kriteria akan masuk dalam meja perjamuan Tuhan. Ya, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, saudaraku, renungan kita hari ini adalah, apakah kita termasuk orang yang dipilih oleh Tuhan, atau hanya sekedar kita orang yang dipanggil-panggil oleh Tuhan, sehingga kita datang semau-mau kita kepada Tuhan, tapi sebenarnya kita menjadi orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi sebenarnya ini bukan sebuah penghakiman, tapi ini sebuah aturan main yang sudah diberikan kepada kita. Apakah kita masuk dalam golongan orang yang bisa duduk semeja dengan tuan rumah? Ingat, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, perumpamaan tentang talenta. Masuklah dan berbahagialah dengan tuan rumah. Bisa sehidangan semeja dengan tuan rumah, dengan sang raja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang hari ini mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan, marilah kita menyambut Tuhan itu sebagai raja dalam pesta rohani kita. Ya, bagian yang terakhir, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, nah, terpilih dan memilih, jadilah orang yang terpilih dan memilih untuk menjadi peserta pesta yang baik, seperti yang diharapkan sang raja Yesus Kristus Tuhan. Pilihan ada pada saudara sendiri. Pilihan tidak didorong-dorong, pilihan itu sudah diberitakan
dan tinggal saudara mengambil keputusan. Maukah saudara menjadi salah satu peserta tamu undangan itu yang memenuhi kriteria dan syarat untuk bisa masuk ke ruang perjamuan dan menikmati hidangan bersama dengan sang raja? Tentukan pilihan saudara mulai dari sekarang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, demikian pemberitaan firman Tuhan. Saya menjemput Bapak Ibu dan saudara yang WL Singer untuk maju ke depan. Pemain musik, saudara dipersilakan merenungkan satu hal. Apakah kita termasuk tamu undangan yang menjadi VVIP-nya Tuhan, sehingga kita boleh masuk ruang perjamuan dan menikmati meja perjamuan yang penuh dengan hidangan. Itu dikatakan bahwa kita bersama-sama semeja dengan sang raja di atas segala raja. Jadilah orang yang terpilih dan memilih menjadi peserta pesta yang baik, seperti yang diharapkan sang raja Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Dapatkah kita mengatakan bahwa Tuhan, ini aku mau hidup bagimu Tuhan, sehingga kita dianggap layak, saudara dianggap layak bahwa duduk satu meja perjamuan dengan sang raja itu yang sedang mengadakan pesta rohani, dalam sebuah ibadah, perjumpaan antara umat Tuhan dengan Tuhan itu sendiri. Apakah kita menjadi orang-orang yang duduk sebagai VVIP, orang yang sangat-sangat spesial di hadapan Tuhan? Jadikan hidup saudara menjadi orang yang spesial. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Ketika Tuhan menawarkan memberikan undangan kepada hidup saudara untuk masuk dalam pesta perjamuan Tuhan, apakah saudara
memiliki kesiapan untuk datang menghadiri pesta perjamuan itu bersama-sama dengan komunitas orang-orang percaya, komunitas orang-orang kudusnya, untuk menghadap berjumpa, menghadiri undangan Sang Raja di atas segala raja. Sekali lagi bahwa Yesus akan datang kembali yang kedua sebagai Raja di atas segala raja. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah yang memberikan keputusan apakah kita termasuk golongan orang-orang jahat atau termasuk golongan orang-orang baik yang boleh menghadiri, menikmati perjamuan pesta bersama dengan Sang Raja. Kiranya saudara dapat menentukan pilihan yang terbaik hari ini. Dalam berkat nama Yesus, kiranya berkat kemurahan Tuhan itu masih berlaku untuk saudara. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita semua diberkati, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita untuk pelayanan di tempat ini dan juga untuk korban persembahan untuk Natal. Kotak persembahannya ada di belakang kameramen. Kita akan sama-sama memberikan korban persembahan kita. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, pada siang hari ini kami sudah diisi oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berikan kami hati yang taat agar kami bisa melakukan setiap kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan, Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan kami, kecil besar yang kami persembahkan. Tuhan Yesus sama-sama memberkatinya. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama berdiri mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya percaya bahwa ibu, bapak, saudaraku yang dikasih Tuhan mempercayai bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, Juru Selamat kita, tapi Dia adalah juga Tuhan dan Raja atas hidup kita. Amin. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, kita percaya dengan firman Tuhan hari ini bahwa apa yang menjadi kemauan Tuhan, kita semua masuk dalam meja perjamuan Tuhan. Kita mau mengakhiri ibadah kita mau berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami kepada Tuhan. Pada hari ini kami secara khusus mau berdoa buat bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai
di mana kami ada menjadi bagian bangsa ini, juga di mana kami tinggal saat ini, di mana kota kami, di mana di kabupaten kami juga sangat mengasihi kota kami Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin bangsa ini, kami berdoa buat pemimpin kota kami. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat Tuhan turun atas kehidupannya, sehingga dapat memimpin bangsa kami, memimpin kota kami menuju masyarakat adil dan sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati dengan berkat kesejahteraan untuk kota kami dan bangsa kami. Kami percaya bahwa Tuhan sangat-sangat peduli atas bangsa ini, juga kota kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh, jemaat Tuhan yang sedang dalam pemulihan, jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan, jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan jalan keluar atas setiap masalah yang dialami oleh umat di tempat ini maupun umat Tuhan di tempat-tempat lain yang sedang bersama-sama dengan kami bergabung untuk memuliakan nama Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang hari ini sedang berulang tahun. Berdoa untuk Mas Unggul, berdoa untuk Pak Ayah, berdoa untuk Mbak Ika, juga yang berulang tahun seminggu yang sebelumnya. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan anak-anakmu dengan berkat kemurahan Tuhan. Dibuat Tuhan menjadi orang-orang yang semakin kuat imannya, dibuat Tuhan menjadi orang-orang yang bertumbuh imannya, dibuat Tuhan menjadi orang-orang yang masuk dalam garda terdepan, menjadi orang-orang yang masuk dalam VVIP-nya Tuhan, dalam pesta perjamuan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kehidupan anak-anakmu dan memberkati kehidupan anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama mempersiapkan diri, memberi hati kita untuk dapat menjadi alatnya Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita pulang dan terimalah doa berkat untuk saudara. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika kau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, Tuhan memerintahkan berkat-Nya yang tidak terbatas kepada hidup saudara, dalam rumah tangga saudara, kepada pasangan saudara, kepada anak-anak saudara, siapapun yang tinggal bersamamu dapat menikmati berkat kemurahan Tuhan itu terjadi. Dalam nama Yesus, berkat yang baru diperintahkan mendatangi hidup saudara. Tuhan memberkati pekerjaanmu, usahamu, warung, tokomu. Jerih lelah hari kemarin, hari ini maupun hari esok. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa kemurahan Tuhan masih terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, katakan